Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah sebuah sumber yang isinya ya semacam kumpulan kode curang atau cheat code buat meraih kesuksesan. Dan kita langsung dihadapkan pada dua cerita yang jujur aja kedengarannya gila banget. Iya, Pertama, ada anak yang berhasil loncat 4 kelas dan masuk universitas di usia 14 tahun. 14 tahun, coba bayangin deh. 14 ya. Kedua, di usia 19, tanpa gelar, tanpa koneksi, tanpa pengalaman, orang yang sama ini terjun ke industri periklanan, industri yang brutal, dan bangun perusahaan sukses. Luar biasa. Pertanyaannya bukan gimana caranya, tapi kok bisa dia seberani itu? Apa sih yang ada di kepalanya yang bikin dia bisa ambil resiko segitu besar, sementara kita aja sering ragu buat hal-hal kecil? Dan menurut sumber ini, jawabannya sama sekali bukan yang kita duga. Bukan karena dia jenius dengan IQ di atas rata-rata, bukan juga karena dia punya privilege atau koneksi orang dalam. Bukan itu ya? Bukan. Senjata rahasianya yang jadi fondasi dari semua cheat code lainnya, ternyata sebuah emosi yang sering kita anggap remeh. Apresiasi. Apresiasi. Rasa syukur. Kedengarannya aneh kan? Gimana bisa rasa syukur jadi mesin penggerak buat keberanian yang se-ekstrim itu? Nah, disinilah kita akan mulai gali lebih dalam. Oke, mari kita bedah ini. Apresiasi. Jujur aja, ini kedengarannya sedikit terlalu sederhana, mungkin agak klise sih. Bisa dimengerti. Takut gagal atau dipecah. Gimana mekanismenya? Pertanyaan yang bagus. Dan sumber ini ngasih jawaban yang menarik banget. Ini bukan sihir, tapi lebih ke cara kerja otak kita. Penulisnya merujuk pada sebuah prinsip dalam psikologi perilaku. Secara neurologis, Anda nggak bisa ada dalam kondisi apresiasi yang tulus dan ketakutan yang melumpuhkan di saat yang bersamaan. Oh, Ini nyentuh konsep dasar yang disebut selective attention. Jadi, otak kita itu punya kapasitas fokus yang terbatas. maksudnya kayak kita nggak bisa fokus kedua hal yang berlawanan sekaligus. Tepat sekali. Bayangin ruang mental Anda itu kayak sebuah ruangan. Rasa takut itu kayak tamu undang yang berisik dan penuhin seluruh ruangan dengan skenario terburuk. Oke, nah apresiasi itu cara Anda secara sadar ngundang tamu lain yang jauh lebih menyenangkan. Ingat lagi aset yang Anda punya ya, hubungan baik, peluang di depan, dan bikin mereka penuhin ruangan itu. Jadi tamunya diganti gitu. Lama-kelamaan, si tamu berisik tadi nggak punya tempat lagi. Jadi ini bukan tentang melawan rasa takut secara langsung, yang seringkali malah bikin dia makin kuat, tapi tentang menggantinya. Anda bikin rasa takut itu kelaparan perhatian. Jadi ini semacam perebutan fokus secara sadar. Kita sengaja banjiri otak kita dengan pikiran-pikiran positif untuk nyingkirin yang negatif. Betul. Dan ini mengarah pada argumen utama penulis yang cukup radikal sih. Apa itu? Sikap positif melahirkan kesuksesan. Bahkan lebih sering daripada kesuksesan melahirkan sikap positif. Kita kan sering mikir, nanti kalau sudah sukses, saya akan bahagia dan bersyukur. Iya, itu pola pikir umum. Sumber ini membaliknya. Mulailah dengan bersyukur, maka pintu menuju kesuksesan akan terbuka. Apresiasi di sini jadi penyebab, bukan cuma akibat. Dan pola pikir inilah kunci buat memahami dua cerita gila di awal tadi. Baik, ini mulai masuk akal. Kalau gitu, ayo kita balik lagi ke cerita-cerita itu dengan pemahaman baru ini. Kita mulai dari yang pertama deh, yang paling sulit saya bayangin. Masuk universitas usia 14 tahun. Iya, Secara sosial, itu pasti mimpi buruk. Tekanan akademisnya juga pasti luar biasa. tepat. Coba kita proyeksikan ketakutan normal di situasi itu. Apa aja? Gimana kalau saya nggak punya teman? Gimana kalau saya dibully karena paling kecil? Gimana kalau pelajarannya terlalu sulit dan saya gagal? Itu semua ketakutan yang valid banget. Sangat valid. Tapi, karena filter yang digunain penulis sejak awal adalah apresiasi, saya bersyukur banget punya kesempatan belajar lebih cepat dan masuk dunia nyata lebih dulu, pertanyaan di kepalanya jadi beda. Bukan gimana jika saya gagal, tapi Tapi, apa ruginya saya? Atau, skenario terburuknya apa? Dan kalau Anda mulai dari posisi bersyukur, jawabannya jadi nggak menakutkan sama sekali. oh ya, Skenario terburuknya, ya paling parah saya harus balik ke SMA dan lulus bareng teman-teman seumuran. Risiko sosial dan akademisnya jadi nggak relevan dibanding peluang percepatan hidup yang dia lihat. Kegagalan nggak lagi terasa kayak bencana, tapi cuma jalan memutar. dan pola pikir apa ruginya saya, ini ternyata jadi semacam mantra ya buat dia. Soalnya ini muncul lagi lebih kuat pas dia bangun bisnisnya di usia 19. Betul sekali. Dia masuk industri periklanan yang udah jenuh banget, ngelawan raksasa-raksasa yang udah mapan.
Dan idenya pada saat itu dianggap radikal. Sekarang kita kenal sebagai gamification atau rewarded advertising, industri multi-miliar dolar. Wow, Tapi yang luar biasa adalah dia lihat peluang ini bukan karena riset pasar yang canggih, tapi karena dia nanya dari sudut pandang yang beda. Bukan gimana cara jual iklan ke pengguna, tapi apa yang disukai pengguna. oke. Pengguna suka hadiah, jadi gimana kalau kita kasih mereka hadiah karena berinteraksi dengan iklan? Dan lagi-lagi, pas hadapi resiko mendirikan perusahaan dari nol, pertanyaan di kepalanya adalah, apa ruginya saya? Dan jawabannya, menurut dia, nggak ada. Nah, ini yang saya masih coba pahami. Kok bisa nggak ada ruginya? Kan ada resiko kehilangan waktu, tenaga, mungkin sedikit uang. Disinilah letak kekuatan apresiasi sebagai fondasi. Dia nggak merasa mempertaruhkan segalanya karena dia udah sangat menghargai posisinya saat itu sebagai titik awal. Titik awal. Dia punya kesehatan, punya otak yang cerdas, punya semangat, baginya itu udah lebih dari cukup. Jadi apapun yang terjadi sama bisnisnya, sukses atau gagal, itu cuma bonus. Jadi dia udah merasa kaya, bahkan sebelum mulai. Persis. Pola pikir ini membebaskannya dari belenggu ketakutan akan kehilangan. Saya jadi penasaran, apakah sikap apa ruginya saya ini nggak berbahaya? Di mana batas antara keberanian yang terinspirasi dari rasa syukur dengan kecerobohan yang naif? Bukannya ini bisa jadi resap bencana kalau diterapkan membabi buta? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Dan sumber ini sepertinya menyiratkan bahwa kuncinya ada pada premis awal itu sendiri. Apresiasi yang tulus. Oke, Kalau Anda benar-benar menghargai apa yang Anda miliki, keluarga, kesehatan, reputasi, Anda nggak akan mempertaruhkannya secara bodoh. Keberaniannya muncul justru karena skenario terburuknya, yaitu balik ke titik awal, masih merupakan posisi yang ia syukuri. Jadi itu jaring pengamannya. betul. Tanpa rasa syukur itu sebagai jaring pengaman, ya sikap apa ruginya saya, bisa dengan mudah berubah jadi kesombongan dan resep kehancuran. Apresiasi jadi semacam rem internal yang mencegah keberanian jadi kecerobohan. Jadi apresiasi itu bukan cuma bahan bakar untuk berani, tapi juga sekaligus jadi sistem navigasi dan keamanannya. Oke, ini jauh lebih dalam dari yang saya kira. Jadi kita punya pola pikir ini, kita punya contoh ekstrimnya. Tapi gimana kita bisa nanemin pola pikir kayak gini dalam diri kita sehari-hari? Kayaknya nggak gampang. Benar, ini butuh latihan. Dan disinilah penulisnya ngasih semacam pegangan praktis dengan pinjam kebijaksanaan dari dua tokoh besar, penyair Rudyard Kipling dan inovator Steve Jobs. Oh menarik. Ini cara untuk mengangkat ide ini dari sekedar trik psikologis jadi sebuah filosofi hidup. Benar. Penulis mengutip puisi Rudyard Kipling yang terkenal banget, If, yang di dalamnya ada kalimat tentang memperlakukan kemenangan dan bencana seolah-olah keduanya adalah penipu yang sama. Iya, Terus dia juga ngutip Steve Jobs tentang pentingnya punya keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi. Gimana kedua hal ini nyambung sama ide apresiasi? nah, kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya. Kutipan Kipling itu tentang melepaskan ego atau harga diri kita dari hasil akhir. Kita kan cenderung ngikat identitas kita pada kesuksesan. Saya hebat karena saya berhasil. Iya, atau pada kegagalan. Saya pecundang karena saya gagal. Kipling bilang, itu semua bohong. Kemenangan dan bencana itu cuma peristiwa sementara. Mereka bukan Anda. Satu-satunya cara biar Anda bisa benar-benar percaya ini adalah kalau rasa harga diri Anda udah berakar pada sesuatu yang lain, sesuatu yang internal, yaitu tadi, apresiasi atas siapa diri Anda dan apa yang Anda miliki, terlepas dari hasil apapun. Dan saat Anda nggak lagi terobsesi sama hasil, Anda jadi lebih bebas buat mencoba, lebih bebas ambil risiko, karena taruhannya bukan lagi harga diri Anda. Persis. Dan kebebasan inilah yang nyambung langsung ke kutipan Steve Jobs. Apa sih yang biasanya membungkam suara hati dan intuisi kita? Jawabannya hampir selalu, rasa takut. Takut dia hakimi, takut gagal, takut kelihatan bodoh. Betul. Intuisi kita mungkin bisik, ambil jalan ini. Tapi rasa takut teriak, jangan, itu berisiko. Dengan mempraktikkan apresiasi, Anda secara bertahap nenangin teriakan rasa takut itu. Saat suasana batin lebih tenang, suara intuisi yang lebih halus itu akhirnya bisa kedengeran. Jadi apresiasi menciptakan ketenangan yang memungkinkan intuisi untuk memimpin. Begitu ya? Tepat. Oke, jadi setelah kita gali semua ini, cheat code pertama ini sebenarnya jauh lebih dari sekedar bersyukur saja. Ini sebuah sistem operasi mental yang lengkap. Kalau dirangkum, pertama,
rasa takut dan apresiasi itu nggak bisa hidup di ruang mental yang sama. Ya, Jadi, cara paling efektif untuk ngusir rasa takut adalah dengan secara aktif mengisinya dengan rasa syukur. kedua, sikap apa ruginya saya yang lahir dari apresiasi itu jauh lebih berharga daripada kualifikasi formal, pengalaman, atau koneksi. Penulis buktiin itu 2 kali kan? Benar. Sikapnya yang buka jalan, bukan ijazahnya. Ini argumen yang kuat banget soal kekuatan pola pikir di atas segalanya. Betul. Dan yang terakhir, yang paling praktis mungkin, adalah membiasakan diri untuk nanya apa hal terburuk yang bisa terjadi. Kalau kita jawab dari posisi apresiasi, seringkali jawabannya nggak semenakutkan yang kita bayangin. Biasanya, skenario terburuknya adalah kita cuma balik ke titik awal, sebuah titik yang udah kita syukuri sejak semula. Ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Ada satu kalimat dalam sumber ini yang kuat banget. Penulis menyarankan kita untuk menghargai apa yang kita miliki yang ia gambarkan sebagai sudah lebih banyak daripada yang dimiliki kebanyakan orang sejak awal peradaban. Wow, itu benar-benar menempatkan masalah sehari-hari kita dalam perspektif yang sangat beda ya. Iya kan? Masalah kita hari ini, kalau dibandingin sama perjuangan hidup manusia selama ribuan tahun, mungkin nggak ada apa-apanya. Tepat, ini pembingkaian ulang yang ekstrim. Jadi ini pertanyaan terakhir buat Anda. Penulis pakai apresiasi sebagai alat buat meraih kesuksesan profesional dan ambil resiko dalam karir. Tapi gimana kalau Anda terapkan prinsip ini bukan cuma pada karir, tapi pada satu ketakutan pribadi yang selalu Anda hindari? Mungkin sebuah percakapan sulit yang perlu dilakuin, sebuah hobi baru yang pengen Anda coba tapi takut kelihatan konyol, atau sebuah perubahan gaya hidup yang terasa menakutkan. Oke. Kalau Anda benar-benar menghargai hidup Anda saat ini sebagai titik awal yang udah luar biasa, ketiadaan apa yang sebenarnya bisa hilang dari Anda kalau Anda akhirnya memberanikan diri untuk mencobanya?